Halo, assalamualaikum. Balik lagi di Entrepreneurship Day dengan saya dan kali ini ada Nope. Bang Ipsi kok, Ir. Alhamdulillah. Komedian paling sukses saat ini, bro. Wah, Bang Ipsi tetap nomor satu. Kamu, bro, nomor satu. Bang Ipsi pokoknya saya. Bang Ipsi, dimanapun ada. Dimanapun Aku ada. banyak nganggurnya, Bang Ipsi. Dimanapun ada, tapi tak ada duitnya. Wah, bisa aja merendah. Waduh. Untuk merogati. Bang Ipsi. Kenapa dicium sih, Pak? Biar nular. Biar nular. Suksesnya. Tapi Nope ini kemarin habis saja tour. Alhamdulillah. Dan juga yang ngadain tour itu sendiri kan, Adam Jaya. Iya, Bang Ip. Nah, sebelum kita ngobrolin Adam Jaya, bagaimana kesuksesannya, aku pengen nanya dulu, Pak. Kan jadi Entrepreneurship Day ini kan cerita tentang pengusaha. Entrepreneur. Iya, Ya. entrepreneur. Aku banget itu. Aku keren. Kayak kemarin aku ngobrol sama Geral. Ya. Dia reseller soto. Ya, Geral, Bang. Reseller soto. Jadi dia jual soto, tapi nggak buat sendiri. Oh, buat Jadi orang. dia beli dari orang, dijual di ininya. Oh, dia ambil untung dari situ. Iya. Kacau. Nggak untung banget. Nggak untung. Karena harus beli bawang gitu-gitu. Allah bakar. Makanya kita belajar dari pengusaha gagal seperti Geral, dan sekarang kita belajar dari pengusaha sukses. Weh, insya Nanti juga Allah. kita ngobrol sama Bang Noel Andreas, pemilik usaha bukan Flash mah dia kerja ya. Seven Sleepers. Seven Sleepers. Gerit juga keren. Ngeri. Semua rumah-rumah komika Desainnya Mas Noel. yang desain Mas Noel. Ini ada di billboard apa ini? Grid. Ini papan Di kantor jadwal. ya kita. Itu ada nama-nama besar. Ko Ernest, Bang Bang Ardit. Ardit, keren. Oh, Rumahmu juga Tung Desem Waringin. nggak sampai itu sih. Masya Pak Allah. Jokowi Pak Jokowi. ke Grid. Gokil. Amin Rais. Ngeri. Ngeri. Bang Abdur juga itu upcoming design. Upcoming design. Metro. Oh, Bang Zawin. Keren Zawin Bogor. Keren. Ngeri. Metro Bandung apa itu? Rafael. Rafael. Masya Allah, Mas Rafael. Noel. Gila dia ngambil ini juga ternyata. Apa? Keren. Cuci uang. Cuci uang. Ngambil juga dia. Dari Pak Rafael. Bercanda ya. Segala lini ada. Segala lini ada. Kopi jual. Kopi juga. Ini apa namanya? Kafenya? Seven Sleepers. Seven Sleepers. Betul kan, Bang? Betul. Ini kopinya Seven Sleepers. Tapi dia nggak mau cerita di sini, sombong kalau udah terlalu sukses. Kita dengerin ceritanya Nope aja ya. Ya, yang masih merintis. Yang masih merintis. Pak, kamu dulu sebelum punya usaha, sebelum stand up gini pernah bikin usaha juga nggak? Pernah, Bang ini. Apa? Ini dropshipper aku, perantara, maklar. Maklar apa? Maklar banyak dulu itu jersey bola Great Ori, terus ya Kemarin celana ori Thailand ya, gitu ya? Ori Thailand, terus celana jogger pants, terus Celana apa? jogger. Awal-awal. Oh, yang itu tuh ya. yang bawahnya gitu karet. Ya. Lumayan banyak aku Bang temen. Oh, ini konveksian pernah dulu di kampus ada pengen bikin alma mater itu aku. Oh, kamu yang bikin Ya. sendiri? Ya, aku kan perantara. Oh. Jual omongan aja. Reseller. Tapi mending ini Ya. baju. Baju. Kalau kira soto. Soto. Nggak masuk akal reseller soto. Bro. Tapi aku ini kelemahanku dari dulu tuh nggak pernah nyatet keuntungan kerugian modal. Untungnya nggak pernah. Jadi kelemahannya adalah uang jajanku kadang kecampur sama uang usaha. Nah, itu sih problem Itu. sih. Aku juga dulu awal-awal gitu sih. Sempet jumawa dulu. Kan aku uang jajan dari bidik misi Bang Ip, 600.000 per bulan. Per bulan. Terus kok Udah banyak banget tuh. ya udah banyak, terus kok makin banyak ini duitku. Akhirnya uang bisnisnya jadi nol. Banyak uang jajannya dulu. Jumawa. Nggak pernah ngitung. Tapi itu menurut laku, barang-barangnya laku waktu itu. Wah, lumayan dulu sebagai mahasiswa ya lumayan lah. Yang beli siapa? Yang beli teman-teman kelas sekitar, temen nongkrong gitu. Emang dari dulu aku jualan-jualan apapun. Itu usaha pertamamu, apa pernah sebelumnya usaha yang lain? Apa ya usaha lain belum pernah. Waktu kuliah itu aku baru usaha. Itu berarti yang baju itu. Ya, terus sempet ini waktu wisudaan aku jualan rokok, aku beli sekaleng, aku kelilingin, aku jual eceran. Beli gitu. rokok di wisuda. Jual rokok di wisuda. Di wisudaan Biasanya orang jual es teh Iya. atau bunga. Anjing nih Aku orang. rokok. Yang beli siapa? Ada kan Bapak-bapak yang nunggu bapak-bapak yang gitu. nunggu anaknya gitu. Aneh juga. Orang-orang lumayan itu. Beli berapa ada satu kaleng rokok itu terus ku kelilingin lumayan Bang Ip. Karena aku juga jualan, Ya. tapi aku dulu jualan es teh, bunga, itu pun nih buat danus gitu. Kalau kamu rokok, Rokok. buat pribadi tapi duit Nah, kalau hasil nggak laku keuntungannya. mikirku ini buat aku sendiri. Oh, Jadi gitu. nggak terlalu rugi-rugi banget gitu. Kalau es teh, jualan es teh nggak laku,
minum semua diabetes. Ya kan? Mending rokok. Iya, mending masih rokok. bisa disimpan. Paru-paru nggak apa-apa. Laku tapi. Alhamdulillah lumayan. Laku setengah lah. Gimana kamu ngejualinnya gimana? Rokok is kayak orang-orang jual rokok di pinggir jalan gitu. Pakai kotak itu. Lupa aku. Pokoknya aku bawa. Oh, bawa Tapi aku bawa ada tulisan gini, Ah. kertas ini jual rokok gitu. Gitu, keliling. Lumayan lah sambil nunggu-nunggu ini menghabiskan waktu dulu. Tapi sehari tok itu. pas wisuda doang. Wisuda kan? tok. Tapi teman-temanmu ada yang lihat kamu gitu nggak jual rokok? Ada. Nggak apa-apa kamu? Nggak apa malah aku tawarin. Sales. Gitu. Karena aku dulu itu apa namanya belajar dari YouTube Bang Yip, Om Bob Sadino. Keren. Om Bob kan pernah ngomong kuliah hanya memasukkan sampah ke dalam otak. Oh, keren. Aku langsung mikir, kayaknya bener nih, nggak perlu kuliah. Nggak pernah masuk aku gara-gara kena omongan itu. Langsung mikir apa ini usaha. Karena Om Bob kan sukses bikin Kemcik. Kemcik, betul. Kemcik dari jualan telur. Nah, aku mikirku dari rokok ini bisa mungkin pabrik kayak gudang garam, tujuan jarum gitu mungkin. Tapi kan ternyata berat nih. Om Bob ngomong karena udah sukses. Kalau masih merintis juga dicibir kanan kiri. Ya Allah, segitunya nyari duit pak katanya. Teman-teman. Gitu. Berarti kamu banyak belajar tuh dari video YouTube ya? Video tentang YouTube. dunia usaha memotivasi ya? Betul, Om Bob Sadino, terus Pak Dahlan Iskan, dulunya apa OB, terus tiba-tiba punya Jawa Pos, gitu-gitu. Aku terinspirasi dulu Bang Ip. Terus aku sampai di momen kayaknya aku nggak perlu kuliah, aku di DO pun nggak masalah. Yang penting aku berdikari di kakiku sendiri. Ternyata susah, harus melalui banyak proses, nggak bisa instan gitu. Ya gitu, akhirnya yang aku dapat usaha bangkrut. Kuliah nilai E semua, gitu, bidik misi dicabut, itu terlena dulu. Tapi itu maksudnya kamu selama kuliah itu jualan terus, jual apa aja? Apa aja Bang Ip? Ingat nggak apa aja tuh? Ya itu tadi, Rokok, celana, jersey grade ori, terus sama konveksi-konveksian. Aku bikin jaket alma mater, terus apa teman-teman pengen bikin yang apa kamu yang bikin ini? ya aku ke Surabaya, dari Madura ke Surabaya nyari konveksi, tolong gitu. Itu aku dulu ikut juga ini kayak himpunan pengusaha gitu, ikut. HIPMI. Ya kalau di Surabaya itu ada Jarbis, Jaringan Bisnis Indonesia. Ya Namanya aja kocak bro. Jarbis. Belajar di situ. Oh belajar. Apa yang dipelajarin dari situ? Banyak itu orang-orang yang usaha terus berhasil waktu itu. Ada namanya itu Mas Erik Melesat. Usahanya melesat. Dia punya usaha Depot Pak D. Depot Pak D. Iya itu apa usahanya? Itu rumah makan Depot Pak D. Dia yang pembicara gitu. Aku mikir kayaknya bisa aku nanti di titik itu. Ngasih motivasi orang-orang Keren. nyari jati diri. Oke. Itu aku mikirnya gitu Bang Ip. Ikut aku. Tapi berarti perjalanan apa kamu menjadi pengusaha itu cukup panjang ya Pak ya? Lumayan Bang Ip. Gitu. Terus apa lagi tuh yang dipelajarin dari pokoknya, Jarbis waktu itu? Ya banyak Bang Ip. Terus ilmu dari usaha itu ada yang akuntan, harus benar-benar dicatat pengeluaran pemasukan. Terus marketing. Keren. Gimana caranya produk kita dikenal banyak orang. Sampai aku dulu tuh ini mempelajari SEO. SEO. Search Engine. Ya, kalau search engine apa itu? Of me. Nah, gitu. Itu tujuannya adalah kalau kita usaha apapun, misal celana jogger Madura, gimana caranya di Google tuh Paling atas. punyaku paling atas. Bahkan keluar laptop kalau perlu. Iya. Dah. Lu. Dah. Dibla. Ya. Gitu Bang. Itu Ya, belajar tuh isi. belajar. Diajarin di Jarbis itu. Diajarin sampai ini dari ilmu yang sodakoh. Gitu. Yang sedekah juga. Ya, ini percepatan rezeki. Ya. Kamu terapin itu, yang itu. Ku terapin. Masya Allah. Dulu. Terus Terus akhirnya usaha bangkrut. gara-gara kebanyakan sedekah. Nah, itu ketipu orang Bang Ip. Apa ketipu? Yang usaha apa? Jogger karena aku pengen nyari supplier yang lebih murah di Bandung. Di perjalanan ketemu orang dari pondok pesantren, mau balik ke Bandung, ngobrol-ngobrol tentang clothingan, konveksi paham. Terus dia ngajak ke Bandung itu pas sampai itu diajak ke
temennya yang punya konveksi. Oke. Terus dan benar-benar harganya lebih murah daripada supplierku yang pertama. Oh, yang tergiur. kamu niatin Betul. mau ke sana awalnya. Tergiur Oke. aku. Jadi tiap ada orderan aku langsung ke yang orang baru kenal itu. Sampai 20 juta ketipu, hilang dia. Langsung kontak. Duitmu udah banyak waktu itu, Pak. Waktu itu zaman kuliah, Enggak duit, aku dari dulu usaha tanpa modal. Itu bukan duitku, duit orang. Transfer dulu ke aku. Terus Pre-order gitu ya? Ya, aku beliin, aku paling dapat sisa-sisa berapa itu marginnya gitu. Ya kita aku harus ngembaliin 20 juta gimana tuh? Gimana terus caramu? Enggak tahu. Ngilang. Aku enggak ngilang. Aku ngomong ke supplierku yang pertama, Mas ini tolong pesanan teman-teman yang udah transfer ini dikirim dulu. Nah, dia udah ngirim-ngirim barang 20 jutaan. Nanti ya saya cicil gitu. Akhirnya udah kebayar. Enggak kebayar itu selama Berarti masih ngutang sampai sekarang. enggak selama 2 tahun. Oh. Itu usaha kan hancur toh. Usaha hancur terus aku nggak punya duit terus makku jangan sampai tahu orang tua. Karena kalau tahu pasti sek kaget gitu. Yang kulakukan adalah aku wes pasrah. Aku mempelajari Ustadz Yusuf Mansur. Masya Allah. Karena Ustadz Yusuf Mansur di YouTube Bang Hip, yaitu mungkin pakai SEO. Oh, iya. Tiap aku ngetik apa dia muncul di atas. Muncul loh, pakai Kayak SEO ya. cara melunasi utang dengan cepat. Itu Ustadz Yusuf Mansur. Ilmu-ilmu ke Allah gitu. Ya, apa yang kamu pelajarin? Banyak dia nyuruh Al-Waqi'ah, Ar-Rahman dibaca tiap habis subuh asar. Sholat itu sholat wajib, sholat sunnah, hajat, taubat gitu harus dilakuin. Kamu lakuin tuh? Lakuin. Ke masjid, betul. Utangnya akhirnya lunas. Sodako dikali 10 kali lipat, ku lakuin setahun nggak ada efek apa-apa. Serius dia Bang. Ya aku tapi tetap pasrah, tetap ayo bisa ini bisa, tetap ibadah. Iya, tapi usaha yang dilakuinya apa selain ibadah? Nggak ada. Nah, Kesalahannya itu yang cuma salah. ibadah. Bahkan aku sampai di momen karena dari mempelajari bisnis terus kepindah ke agama, aku mempelajari banyak ini ustadz sampai aku kenal Hanan Ataki. Ada ustadz yang suaranya kalau sholat tuh nggak cuma yang cepat, yang melengking, ada nada-nadanya. Sampai aku dulu sempat ini Bang, lihat orang-orang sholat tuh kayak nggak gitu, terlalu cepat itu, kurang khusyuk. Gitu. Serius Bang, kurang khusyuk ini orang. Nilai-nilai sholat orang. Jadi aku merasa orang paling ngerti agama. Oh, itu zaman kapan, Pak? Dampaknya gara-gara celana jogger itu. Itu 2016-an sekitar Kuliah? tahun itu. Kuliah ya berarti ya? Karena setahun nggak ada apa-apa. Untungnya supplierku yang pertama nggak nagih-nagih, Mas mana, cuma ngechat tok. Udah ada belum Mas? Saya ngomongnya belum. Jujur aku nggak ada usaha yang kulakukan. Aku usaha. Ya, Cuma ibadah. ya temenku akhirnya ngajak gabung stand up Surabaya. Oh, Prasadri. baru stand up tuh. Baru stand up. Oke. Stand up nggak sampai setahun. Apa namanya aku juara Kapolda Jatim. Oh. Itu lomba itu dapat 20 juta lunas utangku. Masya Allah. Setelah Tapi setahun. ibadahnya udah nggak rajin waktu Itu udah nggak rajin. Dulu aku sempat dimarahin Mas Dono. Tahu Mas Dono? Mas Dono Pradana. Iya. Kan aku dulu ikut Mas Dono, kan Mas Dono ini senior di Surabaya Bang Ip. Gabung stand up, aku yang ku tahu adalah gimana caranya belajar ke orang yang paling top di komunitas ini. Oke. Mas Dono. Mas Dono. Ya jadi Mas Dono ngajak apapun aku samperin. Meskipun nggak diajari stand up, ya nongkrong biasa ngajak main PS dari Madura ke Surabaya. Ku ikutin sampai dia kerja di Markobar, Martabak Kota Barat miliknya Mas Gibran. Iya. Itu aku gimana caranya pas magang daftar ke situ, ke Markobar. Aku jadi yang ini tukang topping loh. Oke. Tukang topping. Nah, waktu itu kan usahanya dari jam 4 sore sampai jam 12-an lah, jam 10 malam lah. Itu kan ada waktu di mana jam 6 sama jam 7 untuk maghrib dan isya. Itu saking kuatnya agamaku, pernah aku ini Sholat. aku tinggal, Mas izin dulu ke masjid. Nah itu aku kan udah mempelajari ustadz-ustadz yang sholatnya khusyuk. Habis sholat aku nggak langsung balik ke Markobar. Aku zikir, aku bahasa, aku ngaji gitu. Oh, Sampai isya, aku masih di masjid lanjutin sholat isya. Habis isya masih zikir lagi, baca gitu lagi. Balik ke Markobar ditegur. Kamu itu kerja niat apa enggak? Udah, ya Allah gitu. Gara-gara terlalu kusuk, menyembah, lupa sama ini pekerjaan utama. Begitu. Berarti nggak baik ya? Ya baik Bang. Kan minta pertolongan gimana utang lunas. Itu. Itu Bang ditegur. Akhirnya aku mulai 50-50 dunia sama akhirat. Oh, Gitu. seimbang. Seimbang. Kalau sekarang? Sekarang dunia
akhirat. Semakin Akhirat banyak susah. rezeki lupa Allah. Gak tahu. Iya. Astagfirullah. Astagfirullah. Azan itu kayak mental. Gitu. Azan sekarang ku tabrak sama lagu Denny Caknan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. 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 Aku tahu itu namanya istijrat. Istidraj. Ya, semakin banyak rezeki Rezeki. lulu terus. Ayo Le, ayo Le. Dikasih terus, Dikasih semakin terus. jauh sama Allah. Tapi nggak apa-apa. Nanti aku insya Allah. Insya Allah, Insya Allah kembali lagi. kembali lagi ke fitrah. Masya Masya Allah. Gitu. Ternyata Nove pernah sealim itu ternyata. Alim ya, Pak, banget ya. aku. Alim. Gokil. Masya Allah. Sampai ekstremis nggak? Enggak. Nggak sampai ya. Apa itu? Ya ekstremis gitu. Ekstremis apa? Kayak mau jadi teroris gitu. Oh, enggak. Oh enggak. Kira. Enggak sampai. Amrosi gitu. Enggak sampai. Cuma ya itu toh, menilai-nilai ibadah orang. Ibadah orang. Cuma itu. Sombong jatuh. Sombong. Ya ini nggak masuk, nggak diterima itu sholatmu gitu Bang. Alim aja sombong. Nggak sadar itu. Nggak sadar Iya. secara nggak sadar. Aku pernah ada sholat yang diimami orang, itu aku pengen ku tegur, jangan cepet-cepet loh. Yang khusyuk. Itu Pas lagi sholat pengen ditegur. Iya, dia baca apa gitu tuh, itu terlalu cepet tuh, harokatnya nggak pas gitu. Aku nilai-nilai Bang. Makhrajnya nggak tepat gitu. Padahal aku kalau baca pun kadang plegak-plegu. Karena sering lihat imam-imam di ini Mekah. Itu kan mendayu-dayu. Dayo ya. Sholat harusnya 5 menit bisa 30 gitu. Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Kuat tuh kamu sholat 30 menit. Aku dulu sempat kuat. Sekarang enggak. Aku dulu lihat ini siapa? Gabung stand up terus lihat Mas Muslim sholat kan cowopet ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengen ku eval tapi senior. Biarin aja dah. Evaluasi sholat orang. Itu. Kita Ya. balik lagi ke usaha ya. Ya. Pak. Udah ya, itu ngobrolin hijrahnya Nope. Udah ya, udah selesai. Ya, Bang Ip. Nah, terus kamu tuh kan masuk stand up tuh. Masuk stand up. Berarti nggak ada usaha-usaha tuh yang dilakukan? Nggak ada. Full stand up. Stand up comedy. Full stand up. Kuliah juga udah aku Tinggalin. ya tapi masih. Kamu lulus nggak sih, Pak? Lulus. Masih ada Wisuda namaku ya? di kampus tapi nggak pernah terlalu serius gitu. Karena stand up, masuk Suca, nganggur, nongkrongnya di Adam Jaya. Adam Jaya. Adam Jaya. Oh, makanya terbentuklah Adam Jaya Ya, itu. itu gara-gara nongkrongnya di situ terus, nganggurnya di situ terus. Itu apa sih Adam Jaya itu warung? Warung kopi Bang Ip. Warung kopi itu teman-teman Surabaya beda-beda nongkrongnya, ada yang di sana. Nah, aku memilih sama Mas Ubed dan lingkungannya itu di Adam Jaya itu. Nah, itulah asal muasal Adam Jaya. Ya. Kaos itu. Kaos. Gimana kamu bisa bikin itu pertama? Itu setelah suci ya? Setelah Suca. Setelah suca Ya, Kamu sebelum suci. Sebelum suci. Sebelum suci bikin kan Adam aku Jaya. ini nongkrong kan di situ terus sambil ngonten-ngonten. Oke. Gimana biar muncul di permukaan gitu. Itu ngonten-ngonten. belum ke Jakarta ya? Berarti? Belum, masih di Surabaya, sana. masih terseok-seok, terpuruk lah. Terus Mas Ubed ngomong, ini kalau misalnya ngonten-ngonten harus biar ada pemasukan, jualan apa gitu, merchandise, kaos gitu. Nah, aku dulu punya slogan ini, menyerang orang-orang yang kerja tuh. Kerja terus benopo tuh. Nah. Rasuke. Iya. Gitu. Jadi kaos kerja terus benopo. Itu diproduksi untuk pertama, pre-order langsung banyak Bang Ip. Berapa itu pertama kali? Lumayan itu cepet ini. 1000 ada? Kalau sampai sekarang ada Bang Ip. Oh, sampai sekarang? Ya. Oh, gokil itu, Pak. Kerja terus benopo paling laris tuh. Itu disupport untungnya sama anak-anak Adam. Oh, anak-anak ada maksudnya? Membeli. Oh, namanya Adam Jaya itu anak-anak Adam. Anak-anak Adam itu pembeli cowok. Kalau saya anak-anak Hawa. Oh. Gitu Bang Ip. Gitu. Itu untungnya disupport. Mungkin mereka relate sama aku ya. Karena aku mau ini nganggur banget. Kontenku pengangguran. Cuma untungnya di Adam Jaya itu nggak cuma ini Bang Ip. Nggak cuma rasan-rasan, nggak cuma gibain komik-komik lain, tapi kita harus produktif. Oh gitu. Gitu. Jadi ya itu awal muasalnya. Terus sekarang alhamdulillah muncul banyak ini apa? Ininya lah ya, unit bisnis yang lain ya akhirnya. Ya, kaosnya itu banyak Kaosnya cabang-cabangnya. banyak. Sempat collab juga sama Denny. Ya, Mas Denny Caknan. Mas Denny Caknan. Oh, Ya. itu gokil juga dong pasti. Ya, itu produknya banyak itu. Terlahir koplo. Terus Udan Tangis Seati itu lagunya Mas Denny. Itu lumayan tuh, laku banyak tuh. Ini role model kiblat Adam Jaya. Big Yang A. Bohong. Sumpah Bang Ip. Kenapa gitu? Pionir ini. Dulu komik Kak, belum ada sebelum sampean Big Yang A.
Iya toh? Yang A dulu. Yang A dulu, baru ada Lawas Pantas, terus Sugoi. Sugoi, Iya. habis itu ini apa? Jawin apa sih? Markicap. Markicap. Yang A dulu. Yang A. Iya. Tapi yang sukses yang lain. Tapi pionir. Tapi pionir. Founder. Pionir belum tentu sukses berarti ya. Pionir. Big yang A. Yang A. Top. Yang A. Emang beneran, Bre? Iya Bang Ip, karena aku kan dulu yang zamanku di Surabaya yang naik banget sampean loh. Iya Bang Ip. Oponya stand up-nya? Ya stand up, konten. Jadi aku Emang iya? Iya ya. Aku. Konten apa? Oh yang ini yang Miris Bro gitu. Miris Bro sama Mas Mukti, Bang Rispo, Iya. sampean di Suci nge-host lucu. Ada terus sampean punya ini, ku ikutin terus. Yang Masya Allah, ku selawatin. Ya Allah. Ku selawatin sampean. Semoga suatu saat bisa kayak Bang Ipsi gitu. Sekarang udah nggak mau kan kayak aku? Pengen Bang Ip. Siapa nggak pengen kayak sampean? Bang Ipsi gitu. Sekarang kayak Nope aja kan? Bang Ipsi top itu. Terus bikinlah gitu. Terus menurutmu kenapa sekarang Adam Jaya bisa jalan dan sukses banget? Apa? Rahasianya apa? Mas Ubed, rahasianya Mas Ubed. Rahasianya Mas Ubed. Kalau misalnya itu Adam Jaya, aku yang ngehandle. Alah, sebulan akan males ya. Udah aku tinggal. Mas Ubed tuh selalu, ayo gaya apa nah, bikin apa lagi. Nah aku kan sering bikin stories kata-kata toh. Nah itu biasanya desainnya diambil dari kata-kataku. Biasanya, ya kemarin-kemarin untungnya kata-kataku nggak pernah mencari-cari Bang Ip. Kayak apa yang kurasain, itu yang ternyata banyak yang bales komen. Terus aku kirim ke grup, ini coba ini dibikin desainnya. Kayak all in untuk semesta, itu laku banget tuh. Terus biasanya kamu tuh kalau sebelum rilis diulang-ulang terus kata-kata itu. Kata-kata belum produksi juga itu ya. Nggak tahu. Apa emang itu natural aja? Tulus Bang Ip. Tulus. Aku kalau strategi nol lah. Tulus dulu, orang banyak suka. Produksi dong Mas, untungnya teman-teman itu support. Mas, bagus sih kata-katanya, jadiin kaos dong. Beberapa laris, beberapa belum. Mas ini kata-kata masuk Mas, jadiin kaos, produksi. Susah terjual. Banyak yang produk, orang kan ngiranya Adam Jaya melesat. Iya. Ada yang nggak laku banyak. Kayak kata-kata makpluk. Makpluk itu kalau di Jawa makpluk kecil. Ya kecil juga penjualan. Makpluk beneran. Gitu Bang Ip. Terus apa gak lagi? sepiro ayu kemenyek. Bagus tuh Mas, nyerang-nyerang wanita bagus. Nggak terlalu cantik kok kemayu gitu. Susah laku. Banyak yang nggak laku itu Bang Ip. Paguyupan paguyupan wong mangkat kerja gitu susah. Itu ya ada juga tuh. Itu susah laku juga. Susah laku. Ya, banyak yang nggak laku. Terus hati-hati cocotmu keduren juga kurang. Akhirnya kalau misalnya nggak laku tuh udah nggak dijual lagi. Oh gitu. Ya. Maksudnya udah habis produksi sekali nggak dijual lagi gitu. Ya, produksi tapi paling masih ada 24. sisanya. Enggak ada. Nggak ada. 24 tuh penjualan kalau misalnya kerja terus tuh 24 tuh sekali promo hilang. Nah, yang lainnya yang nggak laku itu udah di promo berkali-kali tetap stok ready. Padahal cuma 24 piece gitu. Akhirnya nggak diproduksi lagi. Tapi itu kamu konveksi sendiri? Enggak, itu orang. Nyari-nyari terus sampai sekarang belum nemu yang klik. Yang klik banget ya. Tapi yang ini udah bagus lah ya. Lumayan, belum bagus-bagus banget gitu. Jujur nih, bagus nih pengusaha jujur. Jujur. Ya. Kan teman-teman kadang kayak Ko Erwin megang bahannya. Tolong lumayan Wek. Berarti pakai ini terus banyak sementara itu. Sampai ada komplain lagi. Nah, sekarang mulai ada komplain-komplain kayak misalnya kalau ganti konveksi itu sablonannya nggak sama. Kadang tuh gitu, konveksi itu aku juga ngerasain yang sama tuh, Pe. Kadang pas kita produksi satu kaos yang ini bagus banget. Tiba-tiba yang besoknya kita produksi kaos yang lain kok kok jadi gini sih, jelek gitu. Ya, sablonnya ya nggak sama. Entah sablonnya, entah bahannya, entah beda dia dari beli bahannya gitu-gitu tuh. Sama Bang Ip. Nggak konsisten tuh merekanya. Mereka mungkin pengen margin yang banyak, dikurangi lah kualitasnya gitu. Brengkes. Bang Ip sih gitu. Berarti kamu maksud tuh yang kayak yang strategi jualan gitu-gitu Mas Ubed tuh semua? Mas Ubed, aku dari dulu pokoknya tulus aku. Tulus, pokoknya apapun bikin tulus. Karena aku kalau mikir duitnya dulu pasti nggak masuk. Karena dari awal kan tujuanku happy-happy. Nanti insya Allah duit mengikuti. Alhamdulillah itu yang aku pegang sampai sekarang. Kalau aku bikin sesuatu terus bluk itu aku mikir tak
evaluasi. Wah, ini udah nggak tulus nih. Mikirnya adalah endorse masuk apa gitu. Gitu. Apa itu yang pernah kamu buat dan kamu rasa itu nggak tulus? Banyak Bang Im. Aku sering bikin ku lempar-lempar terus ku arsip-arsip gitu. Lumayan akeh, banyak nggak tulus nih. Nggak mau tuh? Nggak mau. Udah. Idealis keren. Udah. Iya. Apa itu? Idealis apa itu? Mungkin. Nggak tahu aku. Pokoknya money oriented enggak aku. Oh keren. Enggak itu. Tapi gimana caranya aku masrahin ke Mas Ubed apa namanya kalau strategi bisnis tuh tolong dipikirin. Jadi aku cuma yang menjalani apa. Tapi pasti ada dong masukan darimu gitu, Mas Ubed, ngene Mas gitu. Masukan itu cuma di desain kalau aku. Desainnya ini terlalu alay, terlalu nganu gitu. Tapi Mas Ubed ngarahin kamu nggak? Ngarahin apa? Ngarahin kayak misalnya lagi produksi kaos baru nih, Pe, bikin gini, Pe gitu. Oh, ngarahin nggak, tapi sering ku tolak. Sering ku tolak, pernah masuk kurang gitu. Sering gitu. Ini udah mulai banyak yang dijual. Kan aku pengennya Adam Jaya itu kayak ini, Krishna Bali. Menjual semua. Oh, yang kamu bilang pernah, Pe. Iya. Apapun jenis kebahagiaan harus ada di Adam Jaya. Sekarang mulai jualan sendal. Wong cilik takdirnya emang diitek-itek. Gitu. Kamu kan pernah bilang waktu itu pengen jadi apa produk oleh-oleh ya? Ya. Tapi kotanya belum tahu kota Belum mana. tahu. Gimana gitu. sih? Gitu Bang, pengen punya store gitu Adam Jaya gitu. Oleh-oleh Surabaya gitu Ya. contohnya. Surabaya ada Cakcuk, kalau Jogja apa? Dagadu. Dagadu gitu, pengen gitu. Oh, pengen ke sana arahnya. Ya. Tapi sekarang malah Adam Jaya itu kan sekarang jadi tempat ini juga kamu, digital downloadmu. Ya. Terus Banyak juga kemarin pembelian tiket, itu semua yang ngurusin Ubed juga? Ya, Adam Jaya, Mas Ubed ngurusin semua. Makanya aku yang happy-happy, Mas Ubed yang mikirin seriusnya. Gitu. Kan itu gede, bikin situs gitu gede, Pe. Lumayan, itu kerja sama ini Mas Adam. Mas Adam itu senior di Surabaya yang kebetulan paham IT, bisa IT, kerjanya IT. Ya Mas Adam Bagi hasil. bikin website ya. Apa bagi hasil atau enggak? Bagi Atau hasil bayar aja? sama nggak tahu itu gimana. Mas Ubed, bisnis Mas Ubed. Salah sampean nanya ke aku itu. Makanya aku tadi sebelum tag telepon dulu. Ini entrepreneurship nih, apa nih yang harus dibahas? Nih aku catat nih banyak ini. Nah, desain nggak payu udah tadi. Collab sama DC sudah. Ini mau collab lagi sama Livi. Oh, nanti mau collab. Ya. 50-50 pembagian hasilnya. Produksi Adam Jaya. Desainnya Queen of Boy. Gitu. Queen of Boy. Nggak tahu nih kenceng apa. Nggak tahu. Kenceng lah kan. Bismillah. Lagi terkenal. Itu. Dia lagi di Australia kan tapi sekarang. Ada penulisan kiblatnya Adam yang A. Udah tadi. Ditulis itu. Adminnya lemot maksudnya? Admin lemot dulu Adam Jaya. Oh, dulu. Adminnya lemot. Jadi orang ngecat dari ini baru dikirim barangnya sebulan kemudian. Iya. Ali Gunti namanya. Itu Gunti orang Rembang. Dia kerja di Cleo Surabaya. Terus Air minum. air minum. Nah, ini? Iya, Cleo. Bener. Bukan brand ya? Bukan masuk brand. Nah, dia disuruh ngurusin Adam, admin, ngirim gitu-gitu. Nah, kan kerja toh, nggak waktunya kurang. Jadi banyak aslinya nggak juga sih, ditinggal wasit. Dia banyak cabang ininya. Dia wasit. Wasit Tarkam juga. Barang nggak dikirim, yang penting orang di kartu kuning. Ali Gunti itu. Itu. Nah, sekarang udah punya gudang. Oh, sekarang udah punya gudang. Ada Adam gudang, Jaya. ada. Itu yang jadi warung. Itu gudang juga. Warung, kos-kosan, gudang. Oh, ada kos-kosannya juga. Ya, belum ada yang nempati satu pun. Emang bang duit aja. Itu. Ya sekarang yang paling kenceng ya website. Di website kan ada kaos, ada ini digital download, Showcase Direct, Showku, gitu Bang Ip. Nah, kamu itu kan yang ini aku juga penasaran banget nih, Pak. Yang megang turmu itu kan kamu sendiri kan? Adam Jaya kan? Adam Jaya. Nggak sama siapa-siapa kan? Nggak aja, itu kerjasama sama komunitas langsung. Tapi yang bikin ya Adam sendiri. Itu yang megang Mas Ubed juga? Mas Ubed. Itu Semuanya Mas Ubed. keren banget, Pak, menurutku. Alhamdulillah Bang Ip. Dia tuh yang mikirin... Mas Ubed itu udah sangar dari zaman Mas Dodit. Itu salah satu pensupportnya Mas Dodit zaman ya setelah Suci 4. Mas Ubed, Mas Gis gitu. Terus alhamdulillah dia mau menolongku karena aku kan kasihan dia. Mas Ubed, Mas Arif tuh ngeliat aku ini anak ada potensi tapi emang lagi drop aja, maksudnya terpuruk gitu. Makanya dibantu terus dari dulu. Arif Alfiansa Ubed tuh
sering nyaret aku ngono. Mas Arif sampai sekarang ngomong ngono, "Lah kok aku tertinggal." Tapi itu salah satu penolongku. Dulu Mas Arif juga itu Bang Ip ngajak aku buruan ke Jakarta gitu. Enggak berani aku tetap Surabaya dulu. Gitu. Alhamdulillah lah. Entrepreneur ini. Terus apa? Saiki wis duwe gudang. Gudang udah. Enek website. Website. So stand up. Ya, dah itu. Kamu talk show aja kamu yang nyatet ya? Apa? Mau talk show dia yang nyatet loh. Karena bukan aku loh yang belum nyatet. pernah bahas Adam. Aku tuh sering dikirimi stok Adam, Mbak Ip. Stok Adam, penjualan, untung berapa itu, tapi nggak pernah aku baca. Oh. Tapi tercatat semua. Tercatat semua dengan Iya, rapi sekarang. dengan rapi. Berarti tim Adam Jaya sekarang berapa? Tim Adam Jaya berarti berapa ya? Itu Mas Ubed, Ganjar, Ali udah di depa. Kenapa dipecat? Karena ini disuruh keluar dari Cleo nggak mau untuk di Adam. Ali gitu. Kudi itu. Gunti channel tuh. Terus Ya itu aja. Paling yang ikut aku ini. dan mereka digaji atau pembagian? Alhamdulillah digaji. Digaji semua gitu. Insya Allah ini Adam untuk gaji teman-teman perorangan alhamdulillah cukup untuk 20 tahun. setahun dulu. Insya Allah gitu. Keren aku mau gajian bulan depan aja bingung nih aku. Bingung ya? Ya. Ada Bobby, ada Tata. Enggak, Bang. Aman. Aman ya. Kok ikut deg-degan aman? Aman. Tenang, ada Nove. Itu Bang Ip, aku dari dulu sampai sekarang kayaknya belum pernah aku ngambil duit Adam. Oh gitu. Ya dari Adam mulai jualan. Oh keren, Pak. Dari yang termasuk yang digital downloadmu? Itu nggak pernah aku ambil. Biar jadi saldo Adam. Berarti, Ya, Pak. lumayan Bang Ip. Aku kan ngelihat turmu kan bagus banget dan penontonnya juga Alhamdulillah. banyak. Berapa Pak itu? Kemarin berapa kota dan penontonnya berapa? Total penonton tuh 6.000-an mungkin. Gokil. 12 kota. 12 kota. Di Jawa Timur, Jawa Tengah tok. Gitu. Itu emang aku sengaja nyari kota-kota yang nggak didatengin mas-mas senior yang ya biasanya kan kayak sampean komik-komik top itu berhentinya di Semarang, Jogja, Surabaya, Solo, Malang. Kalau di Jawa itu, nah, aku nyamperin beberapa yang kota-kota yang ini ada komunitas stand up-nya tapi nggak pernah didatengin kayak Pekalongan gitu-gitu, Kediri gitu. Tapi selalu sold out itu, Pak? Alhamdulillah. Selalu sold out. Tiap kota rata-rata berapa penonton? Tiap kota paling sedikit 250 Bang. Alhamdulillah. Paling menurutmu banyak apa yang kan aku mau bikin tour juga nih. Ya. Dan aku tuh ya jalan terus gitu promo gitu. Apa menurutmu yang paling penting biar tour itu laku? Nah, aku nggak tahu. Sumpah nggak tahu. Itu kalau aku menurutku aku strategiin nggak mungkin bakal Nggak ketemu. Mungkin karena aku dari dulu stand up orang udah tahu tapi nggak pernah show. Nggak pernah bikin tour sendiri. Itu salah satu sama mungkin ini. Orang suka kejujuranku, kesederhanaanku loh. Disupport, ayo ini teman-temannya udah sukses dibantu ya numpak ya bareng-bareng mungkin loh. Itu alam semesta itu. Nggak tahu itu aku. Tapi kan Ubed pasti mikirin dong, kayak kemarin brandingin mobil. Ya, gitu. itu brandingin itu. Ya, itu Ubed semua tuh. Ya. Kayak di sosmedmu juga bagus banget gitu kan buat promoinnya. Ya, itu aku nggak mau tuh aslinya mobil-mobil itu. Ngapain sih alay gitu. Tapi setelah berjalan ternyata sangat berguna. Meskipun harusnya fotonya itu nggak usah gitu. Ya mobil tak hebat rame-rame gitu. Nah gitu Bang ya paling. Nggak tahu. Ya strateginya nggak tahu aku. Itu benar-benar disupport teman-teman. Karena itu lagi rame-ramenya aku di digital. Aku di konten orang meledak, terus bikin sendiri lumayan di kos dari itu ngupload. Terus orang pengen mungkin bertemu karena COVID. Ya, dan betul. aku feelingku juga karena mungkin mas-mas belum show. Ya, yang lain belum pada. Ya. Dan kan setelah COVID toh belum ada show lagi. Nah sekarang kan udah mulai banyak pilihan, orang kan kangen juga itu. Ya itu mungkin. Wong aku beberapa menemui penonton tuh ya emang penonton stand up. Jadi semua komik emang ditonton. Oh iya. Ya, jadi mungkin kangen itu. Sama keuntungannya adalah yang daerah-daerah yang baru ku datengin itu, ya aku tok itu. Jadi kayak, weh alhamdulillah ada stand up kesini gitu. Kalau cinta personal nggak tahu itu, nggak juga. Kan tapi kamu brandingmu emang Jawa banget gitu, Pak. Menurutku ya masuklah di kota-kota yang itulah. Ya, itu. Karena ini bukan mereka ku ambil karena
aku nggak ada bahasa Indonesianya. Jadi aku nggak keliling Indonesia, nggak keliling Jawa Barat, Jakarta enggak. Emang pure di Jawa. Gitu Bang Ip, paling. Terus juga kamu kenapa kan digital download kan bisa di Comika. Kenapa kamu bikin sendiri, Pak? Potongan. Ya, soalnya kan bikin sendiri kan bisa pengennya memperkaryakan sekitar. Karena dulu aku pengenku adalah aku kalau punya duit teman-temanku pengen ku ajak kerja gitu. Cuma gitu. Pokoknya ya gitu sama pengen bikin sendiri karena itu Mas Adam kan bisa lah. Ya pelan-pelan gitu. Ya banyak ininya kendalanya awal-awal. Nggak semulus itu ya. Semulus Comika. Kalau Comika kan tinggal naruh udah jualan aja. Ini kan harus bangun dari awal gitu. Ya uji coba loh Bang Ip. Masa mulus terus trial terus ya. Trial terus itu. Kemarin digital download berarti udah laku berapa sampai sekarang? 1.000 udah Pak ya? Alhamdulillah. Keren. Alhamdulillah Bang Ip. Itu juga nggak ada strategi? Nggak ada. Mas Ubed tuh sering ini. Gimana? Belum laku 1.000 itu bikin poster tiba-tiba. Alhamdulillah udah 1.000 lur support. Tuh nggak pernah aku upload. Aku tolaki. Jujur aja udah kalau belum 1.000 ya jangan 1.000. Ubed tuh ya. Yo, biar saya akan-akan ngono. Padahal ora. Belum gitu. Tapi ya aku nggak pernah ya udah ada posternya Bang Ip 1.000 terima kasih supportnya nggak ku upload karena belum 1.000. Karena belum 1.000. Ya. Pas 1.000 baru. Tapi lumayan cepet loh itu. Pak. Lumayan. Karena banyak yang di luar negeri toh. Yang pengen nonton nggak bisa pulang gitu. Ya. Terus beli gitu. Tapi kalau digital itu menurutku ini Bang Ip rugi ya sebenarnya. Kok rugi? Rugi Bang Ip. Kenapa? Itu emang kita nggak gerak, nggak stand up tapi laku terus. Tapi rugi karena itu orang beli satu digital nontonnya rame-rame. Rata-rata gitu. Iya, ya betul. gitu. Dibanding show kita yang jalan gitu. Tapi nggak apa-apa aku. Tapi kan itu ini digital asset invest kan kita udah nggak gerak apa-apa lagi. Ya, jadi gitu. nggak rugi-rugi banget sih. Iya nggak rugi-rugi banget. Langsung berubah. Iya. Apa sih? Nggak apa-apa. Gitu. Dan kalau misalnya ini digital tuh 200.000 Bang Ip. Yang nonton orang 10, berarti kan per orang 20.000. Iya, tapi daripada kamu gerak hari stand up terus kan iya. lebih baik itu Ya, duit bekerja sendiri gitu kan. Cuma ini aku yang ku wanti-wanti adalah kalau misalnya itu bocor itu takut aku. Cuma itu tak aku. Terlalu bahaya menurutku gitu. Diedit dong makanya. Nah, diedit ada satu dipotong full. Satu ada. beat storytelling. Ini kisi-kisi. Yang biar mana? orang penasaran. Oh, yang itu ya? Biar ini pencak silat. Kan di Madiun udah kayak ini. Udah kayak bola yang big match Arema Persebaya, Jakarta Bandung. Dan Madiun itu ada pencak silat yang gitu. Oh gitu, pencak silat itu. Pencak silat tiap suro selalu dangdung. Nah, itu kamu cut itu. Cut full. Terlalu bahaya. Terlalu bahaya. Itu kalau keluar menyebar, bisa hancur. Lumayan. Ya, gitu. Makanya kalau Nope bikin spesial datang lagi. Kamu bikin spesial lagi, Pak? Rencana ini bikin menjadi dewasa. Itu udah keluar ya posternya kemarin. Poster udah keluar tapi materi nol. Sama aku juga. Ini aku udah jualan tiket, materiku baru 40%. Nah, tapi aku percaya sampai nanti pas mendekati hari H jadi. Kalau aku biasanya yang penting udah tahu apa yang mau diomongin itu. Ya. Punchline mantar gampang. Lumayan. Nanya orang. Nanya tapi masih dador. Berapa kota Bang Ip? 12. 12 bro. Komedian cilik ngeri. Komedian cilik. Amin. Kenapa dicium-cium? Biar nyetrum rezekinya. Bang Ip sih. Gitu. Ya, terus apalagi nih Pak usaha yang belum kesampaian yang pengen dibuat lagi sama Adam Jaya atau pengen bikin yang lain lagi? Aku pengen ini bikin kayak Bang Radit. Apa tuh? SUCRD tapi dilempar di YouTube kayak Bang Radit 2016, 2015-an itu. Ya itu materi-materi clean tapi kayaknya susah itu. Kenapa? Karena nggak ada materi clean. Ya kayak susah loh. Gimana ya penulisan gitu Bang Radit? Aku kagum ya. Pengen ku lempar 10 menit di YouTube ku sendiri Bang Ip. Gitu. Ya pengennya itu. Sama ya paling ini ngelakuin tour menjadi dewasa itu. Nyicil-nyicil materinya. Kotanya masih sama yang kemarin atau nanti beda? Itu belum kepikiran. Itu emang upload poster buat kayak nancepin bendera bakal gitu soalnya gitu. Biar kita termotivasi biar nulis betul. Itu entah jadi tahun ini atau enggak, yang penting lempar dulu.
Lempar dulu ya. Lempar dulu Bang Ip. Itu. Kosong sekarang, kosong, nggak ada keresahan nih. Belum. Terlalu sukses. Full bersyukur. Oke, Nove, Ya. terima kasih. Terima kasih, Bang Ipsi. Ngobrol-ngobrol di Entrepreneurship deh. Adam Jaya. Adam YNA. Jaya. X. YNA. Makasih teman-teman. Terima kasih juga Seven Sleepers sudah boleh Terima kasih. di sini. Mas Noel. Terima kasih Mas Noel, kakak-kakak boleh berisik ya. Dadah. Asoy. Makasih Bang Ip. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Ipsi.